Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel MathsMath. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal aritmetika. Ini di sini ya saya akan banyak menggunakan trik untuk menjawab soal-soal ini. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. 0,345 dikali 0,456 ditambah 0,655 ditambah 0,456. Kalau kita perhatikan soalnya, jika kita lakukan operasinya seperti biasa secara manual, tentunya kita akan kesulitan sekali ya, karena di belakang angka di belakang komanya begitu banyak, ada 3 digit kemudian dikali lagi dengan yang 3 digit. Nah, itu akan menyulitkan kita untuk menjawab soal seperti ini. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mencari cara lain dengan memperhatikan angka-angka yang ada di sini nih. Ini ada angka yang sama 0,456, ini ada 0,456, maka kita bisa menggunakan hukum distributif pada perkalian. Jadi, jika ada angka yang sama seperti ini, kita dapat mengeluarkan angkanya 0,456. Nah, jadi yang tersisa di dalam kurung adalah, karena ini sudah dikeluarkan, maka yang di dalam kurung adalah 0,345 ditambah dengan 0,655. Nah, ini sama dengan yang di atas ya, maknanya ini sama semua. Karena coba kita perhatikan 0,456 dikali dengan 0,345. Nah, itu maksudnya teman-teman, dapatlah yang ini yang pertama. Kemudian 0,456 dikali dengan 0,655. Nah, dapatlah yang ini nih, yang kedua. Ini yang keduanya. Nah, dalam matematika ini namanya hukum distributif. Hukum distributif itu misalnya seperti ini teman-teman. A kali B ditambah C itu sama dengan AB atau A kali B ditambah dengan A kali C. Nah, ini namanya hukum distributif. Nah, soal yang ada di sini ini bisa kita gunakan hukum distributif tersebut ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, kita lanjutkan 0,456. Nah, kenapa kita gunakan hukum distributif? Ini akan menjadi lebih sederhana. Coba perhatikan, 0,345 ditambah dengan 0,655 itu sama dengan 1. Sehingga 0,456 dikali dengan 1 hasilnya sama dengan 0,456. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya. Jika diketahui X sama dengan 0,1700 ditambah 6,017 ditambah 5,278925 dan Y-nya sama dengan 12, pernyataan berikut yang benar adalah. Perhatikan bahwa nilai X-nya belum dijumlahkan ya teman-teman, dan sangat banyak angka di belakang komanya. Tapi tidak perlu khawatir, kita hanya tinggal memperhatikan dua angka di belakang koma. Saya pikir dua atau satu angka di belakang koma, dua angka tidak jadi masalah, satu juga tidak apa-apa. Oke, untuk lebih amannya kita ambil yang dua angka di belakang koma saja. Kita jumlahkan 0,17 kemudian dijumlahkan dengan 6,01 dijumlahkan dengan 5,27. Nah, oke teman-teman, ini 7 tambah 1 sama dengan 8, tambah 7 sama dengan 5. Ini satunya di sini, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Jadi hasilnya adalah 11,45. Kenapa kita tidak perlu memuat angka di belakang komanya terlalu panjang? Karena itu akan menghabiskan banyak waktu ya. Sebenarnya cukup dengan memperhatikan satu angka di belakang koma saja sudah bisa nih. Karena tidak mungkin hasilnya akan jadi 12 ya. Karena angka di belakang komanya ada ini ada 1, 0, 2. Kalau dijumlahkan itu tidak mungkin melebihi 1 angkanya ya. 0,1 tambah 0 tambah 0,2 juga tidak akan sampai ke 1. Jadi hasilnya di sini tidak mungkin jadi 12 atau lebih daripada 12. Maka jawaban yang benar adalah X kurang dari Y, karena X-nya bernilai 11, sekian dan Y-nya bernilai 12. Maka jawabannya adalah yang B.
Soal yang ketiga, diketahui X sama dengan 4Y ditambah Z, kemudian X dikurang Z sama dengan 8, maka X tambah 2Y dikurang Z sama dengan berapa? Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini, di sini kan sudah diketahui bahwa X sama dengan 4Y ditambah Z, dan X dikurang Z sama dengan 8. Nah, kita substitusi aja nilai X-nya ke sini. Maka setelah disubstitusi akan jadi begini, X-nya sama dengan 4Y ditambah Z, kemudian dikurang dengan Z sama dengan 8, sehingga diperoleh 4Y sama dengan 8 dan Y sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai X tambah 2Y dikurang Z? Untuk mencari soal yang seperti ini teman-teman, kita tidak perlu lagi mencari berapa nilai X dan Z ya. Karena di sini sudah diketahui nih, X dikurang Z sama dengan 8. Jadi kita perhatikan ini di soalnya. Ini ada X tambah Y X tambah 2Y dikurang Z. Maka kita ambil saja, pisahkan ya. Ini bisa menjadi X dikurang Z ditambah 2Y. Sama kan teman-teman maksudnya dengan yang di atas? Nah, kalau begitu kita tidak perlu mencari berapa nilai X dan berapa nilai Z. Karena X dikurang Z sudah diketahui sama dengan 8. Langsung aja masukkan nilainya. X dikurang Z sama dengan 8 ditambah dengan 2Y. 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 8 tambah 4 sama dengan 12. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4. Jika X sama dengan 15,5% dari 99 dan Y sama dengan 31% dari 51, maka pernyataan yang benar adalah yang pertama, kita buat dulu bentuk matematisnya. X sama dengan 15,5% dikali 99. Kemudian, saya bandingkan di sini ya. Y sama dengan 31% dikali 51. Nah, dari sini kita ubah dulu bentuknya menjadi per 100. 15,5 dibagi 100 dikali 99. Kemudian ini sama dengan 31 per 100 dikali dengan 51. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kita tidak perlu melakukan operasi yang panjang ini atau angka-angkanya yang besar seperti ini, 15 kali 99 tidak perlu, kemudian 31 kali 51 kemudian dibagi 100 itu juga tidak perlu. Kita tinggal membandingkan antara nilai X dan nilai Y. Bagaimana cara membandingkannya? Ini kan 15,5, kemudian yang Y-nya sebelah kanan ada 31 ya teman-teman di sini. Sama-sama kita bagi dengan 15,5. 15,5 dibagi dengan 15,5 hasilnya sama dengan berapa teman-teman? 1. Kemudian 31 dibagi dengan 15,5 hasilnya 2. Kemudian di sebelah sini 100-nya juga bisa dibandingkan, berarti ini coret-coret. Ini tinggal 1 per 1 dikali 9. Dan yang di sebelah sini jadinya adalah 2 per 1 dikali 51. Jadi di sebelah kiri sisanya 9, di sebelah kanan ada 2 kali 51 sama dengan 102. Dari sini kita bisa membandingkan nilai X dan Y-nya. Maka nilai ruas sebelah kiri atau yang bagian kiri ini kurang dari nilai yang ada di sebelah kanan. Ini 99 ya teman-teman, maaf. 99 kurang dari 102 kan. Baik, oleh karena itu X kurang dari Y. Nah, silakan teman-teman kalau mau cek, silakan cek dengan kalkulator. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 5. X sama dengan 5 per 8 dan Y sama dengan 9 per 11. Nah, ini angkanya tidak cantik sekali ya teman-teman.
Untuk membandingkan angka yang seperti ini, pecahan yang seperti ini, kita cukup kali silang aja. Jadi kali silang maksudnya di sini seperti ini, X sama dengan 5/8, kemudian Y sama dengan 9/11. Kali silang aja seperti ini, 5 kali 11, kemudian 8 kali 9. Nah, kita bikin perbandingannya, 11 kali 5 sama dengan 55, kemudian 8 kali 9 sama dengan 72. Jadi antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, 55 itu kurang dari 72, maka X kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, nomor 6. X sama dengan 233 dibagi 333 dan Y sama dengan 610 dibagi 710. Teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tidak perlu melakukan pembagian secara manual ya teman-teman, karena itu akan sangat menyulitkan kita. Kita lihat dulu bentuknya. Ini selisih antara penyebut dan pembilang. Berapa nih untuk yang X? Kita lihat dulu, 333 dikurang dengan 233. Jadi ini selisihnya adalah 100 ya. Kemudian kita perhatikan lagi yang Y. Untuk yang Y-nya 710, penyebut dikurang pembilang ya, dikurang 610 sama dengan 100 juga. Nah, jika pembilangnya jika selisih antara penyebut dan pembilangnya sudah sama, ini selisihnya sama, penyebut dan pembilang, kemudian penyebut lebih besar daripada pembilang. Seterusnya, aturannya begini teman-teman. Jadi, bandingkan pembilangnya. Bandingkan pembilangnya. Tadi yang merupakan pembilang adalah 233 dan 610. Antara 233 dengan 610 itu mana yang lebih kecil? Berarti yang lebih kecil adalah 233 ya teman-teman. Jadi 233 kurang dari 610. Nah, dengan melihat pembilang ini, itu sudah mewakili nilai X dan nilai Y. Jadi kita bisa membandingkan langsung X kurang dari Y. X sama dengan 233 bagi 333 kurang dari Y sama dengan berapa tadi? 610 dibagi 710. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi X-nya kurang dari Y. Kurang dari Y, jawabannya adalah yang B. Nah, ingat ini aturannya, jika selisihnya sama, ini untuk yang penyebutnya lebih besar daripada pembilang ya. Jika selisihnya sama, kemudian penyebut lebih besar daripada pembilang, aturan yang ketiga adalah bandingkan pembilangnya. Jadi kalau pembilangnya lebih kecil dari kalau pembilangnya sudah kita bandingkan, maksudnya seperti ini, 233 kurang dari 610, maka itu akan mewakili pecahan yang dimaksud. Nah, itu akan mewakili 233 dibagi 333 dengan 610 bagi 710. Jadi X kurang dari Y. Maka jawabannya adalah yang B. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal berikutnya, X sama dengan 3,4 dibagi 3,3. Y sama dengan 11,2 dibagi 10,2. Nah, baik teman-teman, kalau yang tadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau sekarang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Untuk yang ini kita perhatikan dulu. Pembilang
lebih daripada penyebut. Jika pembilang lebih daripada penyebut, maka kita lihat dulu untuk yang X 3,4 kurang 3,3. Jadi yang lebih besar dikurang dengan yang lebih kecil. Ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian 11,2 dengan 10,2. Ini 0,1 ya teman-teman, yang di atas 0,1. Ini hasilnya sama dengan 1. Nah, jika kita perhatikan selisih antara keduanya itu tidak sama. Jadi untuk X selisihnya adalah 0,1 dan untuk Y selisihnya adalah 1. Maka kita harus ubah dulu X-nya ini agar selisihnya menjadi sama dengan Y. Atau Y yang kita samakan dengan X juga tidak jadi masalah. Sekarang saya memilih X yang disamakan dengan Y. Maka X sama dengan sama-sama dikali 10 penyebut dan pembilangnya. 3,4 kali 10 sama dengan 34. Kemudian 3,3 kali 10 sama dengan 33. Maka ini akan menjadi 34 dikurang 33 sama dengan 1. Nah, sekarang selisih antara pembilang dan penyebut tadi sudah sama untuk kedua bilangan ini atau untuk kedua pecahan ini, selisihnya sama. Maka selisih sama ya, itu syaratnya, selisihnya sama. Kemudian pembilang lebih daripada penyebut. Untuk pembilang yang lebih daripada penyebut, sama seperti tadi, kita tetap membandingkan pembilang namun tanda dibalik. Nah, tandanya harus dibalik. Artinya jika tandanya lebih dari, maka akan kurang dari. Jika tandanya kurang dari, akan menjadi lebih dari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Karena selisihnya sudah sama, pembilang lebih daripada penyebut, kita akan membandingkan pembilangnya. Pembilangnya tadi adalah 34 dan 33 ya teman-teman. Dan 11,2. Jadi X-nya tadi menjadi 34 bagi 33 dan Y-nya sama dengan 11,2 per 10,2. Yang kita bandingkan adalah pembilang. Oke, kita bandingkan 34 dengan 11,2. 34 dengan 11,2 ini besaran mana? Besar 34 ya teman-teman. Jadi 34 lebih dari 11,2. Maka seperti aturan yang saya sebutkan tadi, bandingkan pembilangnya, tanda dibalik. Jadi 34 per 33 itu akan kurang dari 11,2 dibagi 10,2. Artinya 34,33 tadi sama dengan X ya. Kemudian Y-nya adalah 11,2 bagi 10,2. Maka jawabannya adalah X kurang dari Y, yaitu yang B. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.